مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri solih dan solihah yang Ustadz banggakan, kurang lebih 1,5 bulan sudah sejak Indonesia mengumumkan kasus pertama virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Semenjak itu telah diberlakukan berbagai macam aturan demi mencegah COVID-19 menyebar lebih luas lagi. Seperti pembatasan sosial berskala besar, penggunaan masker ketika keluar rumah, bahkan hingga yang terbaru adalah pelarangan mudik. Aturan-aturan ini membuat kita diuji untuk dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan kondisi saat ini. Namun sayangnya, tidak seluruhnya mampu melakukan ujian ini dengan baik. Banyak orang yang merasa tidak siap mengikuti dan beradaptasi atas perubahan yang terjadi. Bahkan hingga menolak mengikuti berbagai aturan-aturan yang diberlakukan. Padahal sesungguhnya perubahan adalah suatu keniscayaan yang terjadi. Dahulu, komunikasi jarak jauh dilakukan melalui surat dan baru bisa sampai kepada penerima dalam hitungan hari. Saat ini, kita bisa mengirimkan pesan kepada teman yang berbeda negara dan tiba hanya dalam hitungan detik. Dahulu, gerbang tol dijaga oleh petugas manusia, sedangkan sekarang kita hanya melihat mesin yang berada di sana. Dahulu, membangun rumah sakit membutuhkan waktu berbulan-bulan. Sekarang, negara Cina sudah mampu membuat rumah sakit 2 lantai berkapasitas 1.000 tempat tidur hanya dalam waktu 10 hari. Santri solih dan solihah yang Ustadz banggakan, pekan lalu kita sudah mengulas bagaimana menjadi santri yang hakiki dengan menghindari kebiasaan buruk di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan membahas bagaimana menjadi santri hakiki dengan memiliki sifat pembelajar sejati. Seorang pembelajar sejati tidak akan pernah takut dengan perubahan, malah sebaliknya, antusias dan senang akan perubahan tersebut. Perubahan itu demikian pasti, sehingga setiap waktu akan selalu ada hal-hal baru bermunculan. Hal ini mendorong kita untuk harus mampu terus belajar tanpa mengenal waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sifat pembelajar sejati yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Pernahkah kalian bertanya, kenapa ada orang yang sangat kesulitan menghafal tokoh-tokoh Islam, namun di sisi lain dia hafal seluruh artis Korea ataupun pemain bola luar negeri? Pernahkah kalian bertanya, kenapa ada orang yang mengaku tidak bisa konsentrasi dalam waktu yang lama, namun sanggup bertahan untuk main game berjam-jam hingga larut malam? Lalu apa yang membedakan hal itu? Kenapa aktivitas yang serupa, tapi memiliki hasil yang bisa begitu berbeda? Jawabannya adalah rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu yang besar membuat kita tidak pasif menunggu ilmu datang, tapi juga aktif mencari, meminta, bahkan menuntut. Itulah kenapa dalam bahasa Arab siswa artinya tullab, yang artinya penuntut. Seseorang yang ingin tahu, dia akan aktif bertanya hal-hal yang tidak dia ketahui, menyimak ketika orang lain sedang berbicara, dan mencatat jika ada hal-hal yang dia rasa penting. Sifat yang kedua, tidak membatasi diri. Manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk. Manusia pun telah diberikan akal oleh Allah sebagai bekal untuk menjalankan Al-Quran di bumi ini. Janganlah kita membatasi diri dengan melabeli diri sendiri. Pemikiran-pemikiran seperti, saya tidak bisa pelajaran matematika, saya baru bisa belajar kalau gurunya Ustadz A atau Ustazah B, atau saya cukup belajar bidang saya saja, tidak perlu yang lain, adalah bentuk kita membatasi diri dengan melabeli diri sendiri. Pelajarilah apapun selama hal tersebut baik. Belajarlah kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Ingatlah firman Allah berikut,
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Yang ketiga, mau diingatkan jika melakukan kesalahan. Kesalahan adalah hal yang biasa terjadi selama pembelajaran. Kesalahan sangat manusiawi dilakukan karena memang manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Rasulullah bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap anak Adam pernah berbuat salah dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang bertobat dari kesalahannya. Sayangnya, kita seringkali tidak mengetahui bahwa kita sedang melakukan kesalahan, sehingga kita akan terus dan terus mengulangi kesalahan tersebut. Oleh karena itu, maka sesungguhnya kita harus bersyukur jika ada yang mengingatkan kita. Ketika kita melakukan kesalahan, baik diingatkan oleh ustadz, orang tua, kakak kelas, adik kelas, atau oleh siapapun. Sesungguhnya teguran mereka, bagaimanapun cara menyampaikannya, adalah bentuk kasih sayang mereka kepada kita. Sifat yang keempat, mempraktikkan apa yang telah dipelajari. Semua orang tahu jika kita membuang sampah sembarangan, di sungai misalnya, akan mengakibatkan banjir di masa depan. Tapi kenapa tetap banyak orang yang melakukannya? Semua orang tahu jika kita bepergian menggunakan motor, haruslah memiliki SIM dan mengenakan helm. Tapi kenapa masih banyak orang yang tidak melaksanakannya? Hal tersebut dikarenakan ilmu tersebut hanyalah sekedar hafalan tanpa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Praktikanlah ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari hingga menjadi kebiasaan dan karakter kita. Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah gila, dan amalan tanpa ilmu adalah sia-sia. Yang terakhir, mengajarkan kepada orang lain. Santri-santri yang Ustadz banggakan, terkadang ketika kita sudah bisa tentang satu hal, timbul penyakit hati dalam diri kita. Kita merasa sombong dan kita pun menjadi enggan untuk berbagi ilmu kepada teman-teman kita. Entah itu karena takut tersaingi, khawatir ilmu kita berkurang, ataupun karena kita merasa hanya kitalah yang bisa, sehingga percuma kita mengajarkan orang lain. Jika kalian memiliki kelebihan ilmu, sekecil apapun itu, maka janganlah berat untuk mengajarkannya kepada orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 7, In ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Dan Rasulullah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Santri solih dan solihah yang Ustadz banggakan, itulah 5 sikap yang harus kita latih dan biasakan agar bisa menjadi seorang pembelajar sejati. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Yang kedua, tidak membatasi diri. Yang ketiga, mau diingatkan jika melakukan kesalahan. Selanjutnya, mempraktikkan apa yang telah dipelajari. Dan terakhir, mengajarkan kepada orang lain. Namun yang tidak kalah penting dari 5 hal tersebut adalah meluruskan niat sebelum kita belajar. Ingatlah bahwa semua ilmu datangnya dari Allah. Innamal ilmu indallah. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan meluruskan niat kita bahwa pembelajaran adalah untuk beribadah kepada Allah. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Marilah kita sama-sama belajar untuk menjadi pembelajar sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.